Sejarah metro berakar dari kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang disebut politik etis. Kebijakan politik etis yang digagas oleh Van Deventer ini dilatar belakangi oleh tuntutan kepada pemerintah kolonial agar lebih memperhatikan kesejahteraan kaum pribumi yang telah banyak memberikan keuntungan bagi kerajaan Belanda. Politik etis sebagai bentuk balas budi dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu edukasi, irigasi, dan migrasi atau pemindahan penduduk. Embrio sejarah metro berawal dari implementasi kebijakan etis ini, khususnya migrasi atau pemindahan penduduk yang kemudian dikenal dengan istilah kolonisasi bersamaan dengan implementasi program irigasi. Karl Pelzer dalam publikasi hasil kajiannya yang berjudul Pioneer Settlement in the Asiatic Tropics membagi fase pelaksanaan program kolonisasi menjadi 2 fase, yakni fase percobaan antara tahun 1905 hingga 1931 dan fase perluasan antara tahun 1932 hingga 1941. Pada fase percobaan masih sangat nampak pemerintah mencari pola implementasi kebijakan pemindahan penduduk yang paling sesuai. Sedangkan pada fase perluasan pemerintah mulai memberi perhatian terhadap kebijakan kolonisasi berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka sebelumnya selama fase percobaan. Fase percobaan dimulai sejak pemindahan pertama kali penduduk dari Keresidenan Kedu Jawa Tengah ke Gedong Tataan, Ondrafdeling Teluk Betung Karesidenan Lampung pada November 1905 sebanyak 155 kepala keluarga. Selama kurun waktu fase percobaan, paling tidak terdapat 3 model atau sistem dari kolonisasi yang berjalan, yaitu sistem cuma-cuma yang berjalan tahun 1905 sampai 1911. Di mana para kolonis dicukupi segala kebutuhannya di tanah kolonisasi oleh pemerintah. Kemudian sistem utang atau pinjaman antara tahun 1911 sampai 1928, di mana segala biaya yang muncul dalam proses pemindahan dan kebutuhan awal memulai hidup di tanah kolonis statusnya dipinjamkan dan harus dibayarkan setelah kurun waktu tertentu. Dan terakhir, sistem keluarga atau sukarela atau spontan yang berjalan antara tahun 1928 sampai 1931, di mana pemerintah tidak memiliki kebijakan yang jelas mengenai kolonisasi. Bahkan pemerintah menghentikan pengiriman kolonis ke Lampung karena tidak adanya biaya. Namun kemudian muncul fenomena banyaknya anggota keluarga atau kerabat dari para kolonis sebelumnya yang hendak menyusul keluarganya di tanah seberang. Hal ini kemudian diamati dengan cermat dan mempengaruhi munculnya sistem kolonisasi baru yang lebih sistematis pada fase selanjutnya, fase perluasan. Setelah pemerintah mengamati berjalannya kolonisasi spontan antara tahun 1928-1931, kemudian atas inisiasi Residen Lampung F.J. Junius dibantu kontrolir Teluk Betung Van der Swol, kembali dilakukan pengiriman kolonis ke Lampung melalui sistem yang telah diperbaharui, yaitu kolonisasi sistem bawon. Kolonisasi ini merupakan model kolonisasi dengan cara kolonis akan tinggal serta bekerja membawon kepada kolonis pendahulunya untuk mengumpulkan upah bawon sebagai modal awal memulai kehidupan. Sistem kolonisasi ini bertumpu pada jaring pengaman sosial melalui ikatan kekerabatan dan kekeluargaan para kolonis. Dengan spirit utamanya adalah gotong royong saling membantu. Meski demikian, sampai dengan saat itu pemerintah menghindari pengiriman dan pembukaan wilayah kolonisasi baru dengan skala besar. Karena untuk hal itu perlu menunggu hasil riset dan survei wilayah yang sedang dilakukan oleh berbagai divisi pemerintah. Adapun kolonisasi yang berjalan pada tahun 1932 merupakan kolonisasi dengan jumlah kecil dengan sistem pemukiman marga kolonisasi di mana para kolonis ini dititipkan kepada pemerintahan marga-marga. Wilayah Ondrafdeling Sukadana menjadi salah satu Ondrafdeling yang menjadi lokasi pengiriman kolonis pada tahun 1932.
tepatnya di daerah Gedong Dalam di mana para kolonis dititipkan kepada pemerintah marga setempat. Desa awal dikolonisasi Gedong Dalam itu kemudian dikenal dengan nama Desa Rancang Purwo. Kolonisasi Gedong Dalam merupakan sebuah kolonisasi pendahuluan untuk kolonisasi berikutnya di Onderafdeling Sukadana. Pada tahun itu pemerintah kolonial sesungguhnya tengah menyiapkan rencana kolonisasi pertanian lahan basah beririgasi teknis dalam skala besar di Onderafdeling ini. Perencanaan itu matang pada tahun 1934 dan proyek kolonisasi skala besar ini resmi dimulai pada tahun 1935. Proyek kolonisasi skala besar itu kemudian dikenal dengan nama Kolonisasi Sukadana.